Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian semua. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ibu berharap kalian semua saat ini sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Syukur alhamdulillah pertama kali Bu Iris menyampaikan karena pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali meskipun lewat daring dan pada suasana pandemi virus corona 19 pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa dan berharap semuanya diberikan kesehatan, keluarga kalian semuanya, keluarga saya semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, sebelum melangkah ke materi pembelajaran akidah akhlak kelas 7, perkenalkan nama saya Ibu Yuli Isrini. Oke. Untuk tahun ajaran 2001-2002 saya diberi amanat untuk mengajar kelas 7 mata pelajaran akidah akhlak. Ya, tak kenal maka tak sayang. Itu kata pepatah. Ya. Nah, untuk lebih mengenal Bu Yulis, nama lengkap Bu Yulis adalah Ibu Yuli Isrini atau lebih akrab dipanggil dengan Bu Yulis. Ya. Nantinya saya akan kenal dengan kalian jika kalian sering mengikuti pembelajaran daring di akidah akhlak ini. Oke anak-anak, perkenalannya itu saja. Ini ada nomor WA saya 085704512049. Barangkali nanti kalau ada penugasan atau apa bisa bertanya melalui chat WA. Oke, inilah saya. Pembelajaran pertama akidah akhlak di semester 1 atau semester ganjil ini bab 1 bab 1 tadi ada akidah Islam. Ini ada gambar tentang mungkin anak pondok pesantren ya sedang melakukan jamaah sholat. Kalian sebagai generasi emas yang solih dan solihah sangat perlu bagi kalian untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan terhadap materi akidah Islam. Ya. Nanti akan tahu apa sih akidah itu. Karena mata pelajarannya kan akidah akhlak. Nah ini yang bab 1 kita membahasnya adalah akidah Islam. Ini berkaitan dengan tentang keyakinan, pemahaman dan penghayatan tentang materi akidah Islam. Ya. Ini termasuk contoh menghayati, meyakini keyakinannya. Ini ciri khas orang Islam melakukan sholat. Sholat. Ya. Nah, kompetensi dasar dalam akidah Islam ini yang pertama menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap,
dan bertindak, mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Yang ketiga, KD-nya memahami dasar, tujuan, bukti, dalil akidah Islam, dan manfaat mempelajari. Keempat, mengkomunikasikan dasar, tujuan, bukti, akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media. Indikator pencapaian kompetensi, diharapkan kalian mempelajari, memahami akidah Islam, dan diharapkan kalian nanti mampu menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir dan bersikap. Yang kedua, 2.1.1 mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Yang ketiga, menjelaskan pengertian akidah Islam. Ke 3.1.2, peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang akidah Islam. Indikator yang ketiga 1.3 menjelaskan dasar akidah Islam. Kemudian titik 3.1.4 menyebutkan tujuan akidah Islam. Yang 4.11 menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Ini peta konsep aktivitas materinya. Pengertian akidah Islam, pengertiannya memahami, mendiskusikan pengertian akidah Islam untuk keterampilannya mengkomunikasi. Kemudian materinya ada dalil tentang akidah Islam, aktivitasnya nanti mengkorelasikan dalil tentang akidah Islam, keterampilannya kolaboratif. Kemudian materi dasar-dasar akidah Islam. Nah, aktivitasnya kalian menemukan dasar-dasar akidah Islam, critical thinking. Itu keterampilannya dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya tujuan akidah Islam. Situ aktivitasnya merumuskan tujuan akidah Islam, keterampilannya creativity. Yang terakhir peta konsepnya adalah menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Aktivitasnya menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Keterampilannya creativity. Oke, ini adalah peta konsep yang nantinya harus kalian pahami dan hayati di materi bab 1. Oke. Selanjutnya, yuk kita baca kisah Siti Masito, wanita mulia mempertahankan imannya. Ada yang tahu kisahnya Siti Masito atau yang biasanya kita dengar Dewi Masito, wanita mulia yang mempertahankan imannya? Ada yang tahu? Oke. Ya, Siti Masito adalah seorang pembantu dari Raja Fir'aun. Barangkali ada yang pernah mendengar ceritanya. Nah, ini sekelumit ceritanya, ringkasannya. Apa? Di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa, teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masito. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masito sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masito mengucapkan Astaghfirullahaladzim, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masito yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini
pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masito itu. 4. Raja Fir'aun. Panggil Masito kemari, perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masito datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masito, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masito dengan amarah yang semakin meledak. Benar, Tuan Raja, jawab Masito mantap. Kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masito. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya, ujar Masito. Masito, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu? Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan, jawab Masito. Melihat sikap Masito yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya akan menghadapkan semua keluarga Masito kepadanya. Siapkan sebuah belangga besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun. Ketika semua keluarga Siti Masito telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masito, kamu lihat belangga besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masito sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suaminya, dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masito, Allah pasti menyertaimu. Sisi batinnya yang lain mengucapkan, ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya. Ibu, janganlah engkau bimbang, yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masito. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya dengan pada hamba-hambanya yang memegang teguh, yang istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masito dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belangga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belangga itu. Demikianlah kisah seorang wanita solihah bernama Siti Masito, yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Wahai Jibril, kuburan siapakah itu? Tanya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kuburan seorang wanita solihah yang bernama Siti Masito, ya Rasulullah, jawab Jibril. Nah, setelah kalian mengamati cerita di atas dengan seksama, coba perhatikan dan renungkan gambar berikut ini.
Nah, ini ada gambar keindahan alam, ya, gunung dan ada lautan di sebelahnya. Kemudian ini ada gambar tata surya, ada bumi, matahari, bumi, planet-planet ini ya, dari sejumlah planet mungkin yang hubungannya dengan pelajaran IPA akan tahu ini Mars atau Jupiter dan lain sebagainya ya. Ini semua adalah ciptaannya Allah, sebuah kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan keindahannya, dengan ketata suryaannya sehingga kita bisa hidup di bumi, bisa menikmati matahari, bulan dan seterusnya. Itu semuanya adalah anugerah Allah. Nah, ini ada gambar kekuasaan Allah selain yang gambar-gambar tadi. Ini adalah sebuah sangsakala, ya, sebuah sangsakala gambarnya ini yang ini bumi, ini trompet, gambar seperti trompet, ya. Makanya ini adalah bukan hanya sekedar gambar anak-anak ya. Ini yang membuat ada seorang penelitian dari peneliti tentang ketata suryaan. Ini yang digambarkan nantinya kalau malaikat Israfil meniup sangkakala yang mungkin digambarkan seperti ini. Ini adalah juga kekuasaannya Allah. Sebuah trompet sangkakala. Dalam ini alam semesta berada dalam sebuah trompet sangkakala. Ini alam semesta ini. Bintang-bintang, bulan dan sebagainya di sini. Nah, setelah kalian mengamati kisah Ibu Masito dan kalian memperhatikan juga dan merenungkan gambar-gambar di atas, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian, bukan? Nah, sekarang coba tuliskan, kemudian ungkapkan pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Gunakan pertanyaan-pertanyaan apa, kenapa, bagaimana, dan sebagainya. Nah, contoh seperti ini ya. Kata tanya itu kan apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, kapan, dan sebagainya. Itu adalah kata tanya. Ya, di sini ada kata tanya apa, karena pertanyaannya apa yang dilakukan Siti Masito yang mengakibatkan Fir'aun marah. Nah, ini ada enggak jawabannya tadi di cerita tadi? Insya Allah pasti ada jawabannya ya. Kalau membuat kata tanya, jawabannya usahakan jawabannya itu ada di cerita tadi. Ya. Contoh di sini kata tanya mengapa? Mengapa Siti Masito berani dimasukkan Belanda bersama keluarganya? Nah, jawabannya apa tadi di cerita tadi? Karena apa? Yang ketiga, bagaimana? Kata tanya dalam pertanyaannya, kalimat pertanyaannya bagaimana perjuangan Siti Masito memperjuangkan keimanan dan keyakinannya. Nah, ini ada 4 dan 5, ini kamu ungkapkan dari pertanyaan, gunakan kalimat tanya, dan di sini selain ini ya apa, mengapa, bagaimana. Banyak kalimat tanya. Nah, sesudah kalian menemukan kata tanyanya, kemudian membuat kalimat pertanyaannya. Nah, kalimat pertanyaannya ini diusahakan jawabannya itu nanti ada di tadi cerita kita. Oke, sudah paham ya? Nah, itu nanti bisa kalian ini bisa kalian catat di buku catatan akidah, ya, diberi nama di atas di bukunya. Kemudian ditulis bab 1 tentang akidah Islam. Ya,
pertemuan pertama tanggal berapa ditulis ya, pertemuan modalnya itu ya, sudah paham? Nah, itu saja yang bisa beliau sampaikan untuk sementara. Sekian dan terima kasih. Saya yakin kalian ingin sekali ada pembelajaran tatap muka secara langsung. Nah, kalau dari ini terkadang membuat kalian lemah semangat. Untuk itu, meskipun daring, tetap semangat, tetap jaga imun, jaga iman kalian, insya Allah akan aman. Imun itu apa? Daya tahan tubuh. Apa yang kalau kita menjaga makannya, jaga kesehatannya, ya, jangan sampai kalian sedih, sakit dan sebagainya. Itu menjaga imun. Kemudian menjaga iman kita bahwa dikaitkan dengan keyakinan kita pada agama kita, karena kita agama Islam tentunya yakin bahwa corona itu penyakit itu ada. Nah, apa ikhtiar kita supaya tidak terkena corona? Ikhtiar kita ya tadi menjaga imun tadi, ya, makan yang banyak. Kalau pemerintah mewajibkan kita memakai masker, dipakai masker ketika keluar, kemudian menjaga jarak, terus cuci tangan sebelum melakukan sesuatu, nah, atau sesudah melakukan sesuatu, hendaknya cuci tangan. Iman untuk imannya, kalian tetap berdoa, sholat, ngaji dan sebagainya yang berkaitan dengan meningkatkan iman. Nah, insya Allah kalian menjadi aman. Aman tapi diberikan oleh Allah kesehatan, ya, sehingga aman, kesehatan, keselamatan dan demikian anak-anak yang bisa Bunda sampaikan sedikit. Itu saja perkenalan pertama pada pembelajaran akidah akhlak. Yang bab satu tadi adalah akidah Islam. Untuk selanjutnya akan bertemu kembali, mudah-mudahan kita bisa tatap muka setelah PPKM ini oleh pemerintah diputuskan sampai bulan Juli. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berdoa dan Agustus bisa tatap muka secara langsung. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, sebelum akhiri, untuk mengawali tadi dan mengakhiri ini, tadi mengawali belum berdoa ya, kita berdoa mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan kesuksesan. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.